Selamat pagi Bu Jessica Trisina. Di sini saya Ayu Putri Tias beserta dua rekan saya, Irin Kristolita Wiranto dan Anastasia Dinisa Natalia Putri akan mempresentasikan tugas Undang-Undang Kesehatan yang telah diberikan minggu kemarin. Kelompok kami mendapatkan studi kasus mengenai kesalahan dari tenaga kesehatan. Kasus yang kami ambil di sini adalah pemberian obat kadaluarsa kepada ibu hamil. Kasus ini terjadi di Puskesmas Kamal Muara, Penjaringan, DKI Jakarta. Pada awalnya, ada seorang ibu hamil yang melakukan kontrol di puskesmas tersebut pada Selasa 13 Agustus 2019. Korban baru menyadari 3 hari setelah melakukan kontrol bahwa obat-obat yang diberikan oleh pihak puskesmas merupakan obat-obat yang kadaluarsa. Kemudian korban melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 16 Agustus 2019. Tersangka dalam kasus ini adalah apoteker yang memiliki inisial HAR, sedangkan korban dalam kasus ini adalah seorang ibu hamil yang bernama Novi Sri Wahyuni berumur 21 tahun. Halo teman-teman, saya Anastasia Dinisa. Saya akan menjelaskan tentang kenapa kasus ini bisa terjadi dan bagaimana keadaan pasien dan tanggapan dari pihak puskesmasnya terhadap tersangka dan korban. Saya Anastasia Dinisa akan menjelaskan tentang kenapa kasus ini bisa terjadi. Kasus ini bisa terjadi karena kelalaian dari tenaga kesehatan, yaitu apotekernya, dan kelalaian dari puskesmasnya. Karena puskesmas tersebut jarang melakukan pengecekan obat secara berkala, jadinya kalau ada obat kadaluarsa itu nggak ketahuan. Sekarang bagaimana keadaan pasien setelah diberikan obat kadaluarsa itu? Jadi keadaan pasien setelah pemberian obat kadaluarsa tersebut, pasien mengalami gejala perut terasa sakit atau keras, janin sakit, muntah-muntah, kepala pusing. Nah, bagaimana tanggapan dari Puskesmas Kamal Muara? Tanggapannya itu mereka bertanggung jawab dengan cara merujuk korban ke rumah sakit BUN untuk menjalin pemeriksaan. Terus mereka juga mengawasi korban sampai persalinan dengan tidak membayar biaya pemeriksaan kandungan. Terus membantu mengurus BPJS Kesehatan bagi korban dan akan melakukan evaluasi terkait sistem kefarmasian di puskesmas. Terus tindakan puskesmas terhadap tersangka yaitu apoteker yang waktu itu bertugas yang menyerahkan obat, dia dibebas tugaskan dari puskesmas tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh Irin. Perkenalkan, nama saya Irin Kristolita Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus yang telah kami ambil. Jadi, dalam kasus ini, peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, pasal yang ke-8, yaitu mengenai perlindungan konsumen. Jadi, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen pada undang-undang ini yaitu terdapat pada pasal 1 yang berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan di pasal yang kedua berbunyi bahwa perlindungan konsumen itu berdasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Jadi dalam undang-undang ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ini yang lebih ditekankan peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah pasal yang ke-8, yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat yang kedua dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Jadi di pasal yang ke-8 ini dapat disimpulkan bahwa setiap produk yang tidak memenuhi syarat manfaat, mutu, dan keamanan itu harus ditarik dari peredaran. Kemudian yang kedua, undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu bagian kedua pasal 53 ayat yang kedua dan pasal yang ke-55 ayat yang pertama. Di pasal yang ke-53 ayat yang kedua ini berbunyi, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya itu berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Kemudian di pasal yang ke-5 ayat yang pertama berbunyi, setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
peraturan perundang-undangan yang terakhir yang dilanggar yaitu Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu pasal yang keempat tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, yaitu berbunyi penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam kasus ini telah melanggar banyak peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu mengenai keselamatan pasien, produk-produk yang tidak memenuhi syarat keamanan mutu dan keselamatan pasien, dan juga melanggar standar prosedur operasional yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami.